Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan Sya'ban, bulan yang insya Allah setelah bulan ini kita akan menyambut bulan yang suci, bulan suci Ramadan, yang pada bulan ini baginda Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita beberapa amalan-amalan yang mungkin bisa kita katakan sebagai pemanasan untuk kita supaya lebih maksimal lagi untuk menghadapi dan menjalani ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan termasuk amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, berpuasa di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita telah mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW berpuasa sunnah paling banyak itu terdapat di bulan Sya'ban, melebihi bulan-bulan yang lain. Sehingga dikatakan tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa setelah Ramadan melebihi bulan Sya'ban. Dan hal ini membuat ataupun menarik para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah. Mereka mempertanyakan kenapa Rasulullah mengkhususkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Maka Rasulullah SAW menjawab kepada mereka dengan jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kebanyakan dari orang-orang ataupun umat Islam ini lalai akannya. Karena mereka mengira bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan bulan Ramadan yang kita tahu banyak sekali keutamaannya. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bulan Rajab adalah bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rajab ini kebanyakan orang tidak tahu akan kemuliaan bulan tersebut, sehingga mereka lalai, mereka tidak melakukan banyak ibadah di bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena banyaknya kelalaian umat Islam terhadap bulan tersebut. Dan ini para ulama memberikan keterangan kepada kita bahwa amal ibadah yang dilakukan pada saat banyak orang lalai itu memiliki keutamaan yang besar. Kenapa sholat malam itu ibadah, termasuk ibadah yang memiliki pahala yang besar? Karena banyak orang-orang tertidur pada malam hari, sehingga sholat malam ataupun tahajud itu memiliki pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dilakukan pada saat orang lalai. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang kebanyakan kita lalai dari ibadah, dari waktu-waktu tertentu, kemudian seseorang melakukan ibadah, maka dia akan mendapatkan banyak pahala dari ibadah tersebut. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan itu, yaitu bulan Rajab, adalah bulan yang diangkat semua amalan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mengangkat amal tahunan kepada Allah, laporan tahunan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka diberikan keterangan oleh Nabi sebagaimana di dalam hadis-hadis lain, aku ingin ketika amal ibadahku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa, artinya ditutup amalku dengan sesuatu yang baik. Dan ini adalah anjuran untuk kita untuk beramal puasa di bulan Sya'ban. Kemudian juga di dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa di bulan Sya'ban ini
Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir untuk umur-umur kita. Artinya umur kita sampai kapan, ajal kita kapan, itu ditetapkan di bulan Sya'ban. Ditetapkan di bulan Sya'ban, kemudian dibagikan ataupun disebarkan oleh para malaikat nanti pada bulan Ramadan. Tapi penetapannya di bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermohon melalui puasanya, dan ini sebagai contoh untuk kita semuanya. Beliau ketika ditanya kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban, maka Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun kataballahu ala kulli nafsin mayyitatin fi tilka sanah." Bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap orang yang akan meninggal pada tahun itu ditetapkan pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'im. Maka aku berharap ketika ajalku datang, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, ini adalah tambahan keterangan untuk kita semuanya bahwa berpuasa di bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan kita harus ingat, jamaah pemirsa MJA TV, bahwa puasa nantinya akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengerjakan puasa. Jadi para pejuang-pejuang puasa ini jangan istilahnya berkecil hati karena mungkin melihat amal ibadahnya biasa-biasa saja. Padahal nanti pada hari kiamat ada dua hal yang akan memberikan syafaat yang luar biasa dari amalan-amalan kita. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah puasa. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, kemudian termasuk amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Di setiap waktu kita beristighfar. Akan tetapi sebelum masuk di bulan Ramadan, yaitu pada bulan Sya'ban, kita memperbanyak istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kita masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan siap. Dan dari keutamaan istighfar disebutkan oleh Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah. Allah akan memberikan keluangan, Allah akan memberikan solusi untuk kegundahan hatinya. Wa min kulli dhikin makhraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari setiap kesempitan hidup. Dan ini termasuk amalan yang luar biasa. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini termasuk amalan yang luar biasa, yaitu memperbanyak istighfar. Kemudian juga amalan yang diajarkan oleh Nabi, begitu juga oleh para sahabat. Disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik bahwa para sahabat dahulu ketika masuk di bulan Sya'ban, inkabbu alal masaif, mereka langsung mengambil mushaf-mushaf mereka. Bukan berarti di bulan-bulan lain mereka tidak baca Al-Quran. Akan tetapi di bulan Sya'ban mereka mulai, istilahnya dalam bahasa kita ini, pemanasan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Kita sangat dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran. Sehingga di bulan Sya'ban mereka sudah membiasakan diri, sudah memulai pemanasan. Sehingga pada bulan Ramadan mereka tidak kaget lagi. Mereka mulai membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Kemudian mereka membagikan harta-harta mereka kepada orang miskin dan orang-orang lemah pada bulan Sya'ban, supaya orang-orang miskin dan lemah ini pada bulan Ramadan tidak sibuk lagi untuk mencari sesuatu yang mereka makan ataupun mereka minum. Mungkin pada saat awal-awal puasa itu sangat sulit, dan ini adalah fakta, kenyataan bahwa banyak dari saudara-saudara kita yang miskin tidak mendapatkan makanan sahur. Kita kebanyakan hanya berpikir bersedekah pada bulan Ramadan saja. Padahal mereka itu sangat membutuhkan makanan-makanan pada saat sahur. Sedangkan kita hanya menyediakan makanan buka saja. Maka ini termasuk amalan yang luar biasa apabila kita memiliki kelebihan harta, untuk memberikan sedikit bagian harta kita kepada orang-orang fakir miskin, sehingga mereka tidak tersibukkan lagi untuk memikirkan apa yang harus mereka makan pada bulan Ramadan. Nah, ini termasuk amalan-amalan yang insya Allah akan membuat kita lebih bersemangat lagi dan lebih
fit lagi ketika kita masuk di bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan memperbanyak zikir, ya, termasuk istighfar, membaca Al-Quran, dan banyak bersedekah di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.